Ada ya? Tolong dong diperbesar layarnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Teknologi Informasi kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teknologi Informasi. Nama kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Anissa Nurdahlilasari, dan saya Diazar Lutfi Hamzah. Lalu kemudian ada Ilham Maulana dan Ivan Diana Putra Pangestu. Untuk Ilham dan Ivan kebetulan tidak bisa hadir karena ada halangan. Oke, kita lanjut ke materi kita selanjutnya. Pengertian teknologi informasi atau IT. Menurut Wikipedia, pengertian teknologi informasi atau IT adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga berkualitas. Selain itu, fungsi dari teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Next. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Next. Lalu ada fungsi teknologi informasi. Berikut ini terdapat penjabaran dari keenam fungsi teknologi informasi. Yang pertama ada menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Fitur capturing mungkin juga sudah tidak asing ketika Anda memakainya untuk menyimpan informasi tertentu. Yang kedua, ada fungsi teknologi informasi sebagai pengolah atau processing. Fungsi teknologi informasi ini mengkompilasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Dengan adanya processing, Anda akan lebih mudah mengolah file maupun data Anda. Next. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi atau pengubahan data ke bentuk lain, analisis atau analisis kondisi, perhitungan atau kalkulasi, sintesis atau penggabungan, segala bentuk data dan informasi. Dengan adanya fungsi ini pasti akan lebih memudahkan user. Yang keempat, ada fungsi teknologi informasi sebagai menghasilkan, generating. Fungsi generating adalah di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Contoh sederhananya adalah grafik dan tabel. Yang kelima, fungsi teknologi informasi sebagai penyimpan atau storage. Fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya, misalnya saja disimpan ke hard disk, tab, disket, CD, atau compact disk, dan sebagainya. Lanjut. Lalu yang kelima, ada fungsi teknologi informasi sebagai pencari kembali, retrieval. Fungsi teknologi informasi ini menelusuri, mendapatkan kembali informasi, atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari supplier yang sudah lunas, dan sebagainya. Ada kalanya data yang tersimpan sulit untuk
ditemukan karena terlalu penuh dengan adanya fungsi ini dapat memudahkan user serta menghemat waktu juga. Lalu yang keenam, fungsi teknologi informasi sebagai transmisi atau transmission. Fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya saja mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya, sehingga kita tidak perlu menyalin satu persatu, cukup dengan saling sharing saja. Lanjut. Kemudian tujuan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dibutuhkan dalam sebuah sistem kerja, maka teknologi informasi ini kemudian diciptakan. Next. Manfaat teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari sangat penting. Manfaat ini bisa digunakan sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik, dikarenakan adanya teknologi informasi yang bisa membantu aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Manfaat ini dapat digolongkan berdasarkan kebutuhannya seperti yang pertama, untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Komputer adalah sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa sekaligus sumber informasi. Next. Yang kedua, untuk industri dan manufaktur. Teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Apalagi seperti yang kita ketahui, industri membutuhkan hal yang cepat untuk produksi dalam jumlah besar. Lalu untuk bisnis dan perbankan. Dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman, dan sistem perbankan yang lebih maju, serta aksesnya dapat dikontrol dengan mudah cukup dengan teknologi saja. Next. Lalu ada untuk militer. Dengan teknologi informasi yang maju, bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. Dengan adanya teknologi militer juga dapat membuat suatu akses ketika berada di keadaan genting. Selanjutnya, untuk teknik dan pengetahuan. Teknologi informasi bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca. Bisa membantu dalam menghitung. Saat ini, akses ilmu pengetahuan pun bertebaran di mana-mana dan dapat diakses dengan mudah cukup dengan jaringan internet. Begitupun dalam bidang teknik dan proyek-proyek tertentu. Lalu untuk kedokteran bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Bahkan teknologi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan bidang kedokteran saat ini, seperti scan, radiologi, maupun USG. Nice. Dan kira-kira seperti apa? Itu dari kita materi yang bisa dipaparkan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.